Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmah Widianti, NIM 932137119. Di sini saya akan menjelaskan tentang kisah keteladanan Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf lahir 10 tahun setelah tahun gajah, sekitar 581 Masehi. Ia adalah salah seorang dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal dan direkomendasikan masuk surga. Dia juga salah satu dari 8 orang pertama as-sabiqunal awalun yang menerima akidah Islam, yaitu 2 hari setelah Abu Bakar As-Siddiq. Abdurrahman bin Auf berasal dari keturunan Bani Zuhroh dan dilahirkan 10 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ayahnya bernama Auf bin Abdullah bin Al-Harith, sedangkan ibunya bernama Siti Ashifa yang sangat gemar memerdekakan budak. Ya, berasal dari silsilah Abdurrahman bin Auf, termasuk keturunan Bani Zuhroh dan masih tergolong suku Quraisy. Ya, Abdurrahman bin Auf dididik dengan sifat-sifat mulia dari ayahnya, sehingga ia mampu menjadikan ia sebagai anak yang dermawan, bijaksana, setia, dan tak menyalahi janji serta pemberani. Di masa muda, Abdurrahman bin Auf tumbuh dengan banyak sifat, dan sifat terpuji salah satunya adalah sifat toleransi yang sangat tinggi sesamanya dan mampu menjaga diri dari hal-hal yang buruk dari sukunya, termasuk menyembah berhala. Abdurrahman bin Auf tergolong as-sabiqunal awalun, tentunya tidak luput dari siksaan dan tekanan dari kafir Quraisy. Namun beliau tetap sabar dan mempunyai pendirian yang teguh akan kebenaran ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena Abdurrahman bin Auf setelah meyakini kebenaran ajaran Islam, sama sekali tidak pernah goyah dan bahkan berusaha maksimal. Dari kisah tersebut kita dapat ambil bahwa Abdurrahman bin Auf memiliki kepribadian yang sangat baik sekali. Ia dengan ciri-ciri fisiknya yang berkulit putih, lebat rambutnya tidak beruban, dan panjang rambutnya sampai menutupi kedua telinganya. Abdurrahman bin Auf juga memakai selendang hitam yang menambah ketampanannya. Abdurrahman bin Auf juga memiliki kepribadian yang pejuang, ulet, pemberani, dan juga dermawan. Ia mengikuti peperangan-peperangan bersama Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Auf juga terkenal senang berbuat baik kepada orang lain. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abdurrahman bin Auf selalu berusaha memenuhi kebutuhan dari Ummahatul Mukminin. Dan Abdurrahman bin Auf juga pernah memberikan kepada mereka sebuah kebun yang nilainya 400.000. Kisah keteladanan Abdurrahman bin Auf. Yang pertama, Abdurrahman bin Auf adalah sosok yang sangat kaya raya yang patut diteladani. Ia dikenal sebagai pembisnis yang handal dan mengikuti rambu-rambu syariat Islam. Kezuhudannya pada harta dan materi duniawi sudah masyhur di kalangan para sahabat. Abdurrahman bin Auf tidak mau hidup di atas titik peluh orang lain. Lebih baik baginya berusaha dengan tenaganya. Hartanya tidak lantas membuat dia lupa diri dan bersikap sombong dan suka pamer. Semua sifat buruk itu sama sekali tidak melekat pada dirinya. Justru Abdurrahman bin Auf sangatlah tawadu, rendah hati, sangat gemar beribadah dan suka bersedekah. Selain itu, Abdurrahman bin Auf juga termasuk sahabat yang sering mendermawakan.
sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa sumbangan besar Abdurrahman bin Auf untuk Islam seperti halnya Abdurrahman bin Auf menyumbang sebanyak 4.000 dirham, 500 kuda perang, dan 1.500 unta untuk keperluan perang Tabuk pada tahun ke-9 Hijriah. Selain itu, Abdurrahman bin Auf juga menyantuni para veteran perang Badar yang masih hidup waktu itu dengan santunan sebesar 4.000 dirham emas, 400 dirham emas atau sekitar 480 juta per orang untuk veteran yang jumlahnya tidak kurang dari 100 orang. Selain itu, Abdurrahman bin Auf juga menyumbangkan 700 ekor unta yang penuh dengan barang keperluan yang baru, baik bersama rombongan bisnis kepada penduduk Madinah. Pribadi dan karakter umum Abdurrahman bin Auf ini sangatlah banyak sekali dan dapat kita simpulkan bahwa Abdurrahman bin Auf adalah seorang pedagang yang jujur, adil, dan dipercaya. Bahkan dialah orang yang sukses berdagang, dan dialah yang kaya raya yang tidak mau kehilangan sebagian dunianya di samping keagamaannya. Di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf lah sahabat yang terkaya. Abdurrahman bin Auf adalah sosok yang kaya yang patut kita teladani. Hartanya tidak membuat dia sombong dan suka pamer. Kesuksesannya dalam berbisnis juga tidak lepas dari pola-pola manajemen yang digunakan untuk menjalankan usahanya. Abdurrahman bin Auf ini terkenal pembisnis juga. Dan dengan berbagai modal yang dimilikinya, ia mampu untuk mengelola bisnisnya dan sukses, dan tetap berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang nilai Islam. Banyak sekali yang dapat kita ambil dari kisah Abdurrahman bin Auf, dan semoga kita tergolong sebagai orang-orang yang memiliki sikap yang demikian, yang bisa kita teladani dari kisah tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang keteladanan Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar itu berasal dari suku Ghifar. Ia dikenal sebagai penyamun pada masa sebelum datangnya Islam. Ia memeluk Islam dengan sukarela, dan ia termasuk sahabat yang memeluk Islam paling awal. Setelah ia memeluk Islam, ia berkeliling kota Mekah untuk meneriakkan bahwa ia sudah menjadi seorang muslim, sehingga ia sempat dipukuli hingga babak belur. Tidak diketahui kapan Abu Dzar itu lahir. Sejarah hanya mencatat ia lahir dan tinggal dekat jalur kafilah di Mekah. Nama lengkapnya yang masyhur ialah Jundub bin Junadah Al-Ghifari, dan terkenal dengan kunyahnya Abu Dzar. Di suatu hari tersebar berita di kampung Bani Ghifar bahwa telah muncul di kota Mekah seorang yang mengaku sebagai utusan Allah dan mendapat berita dari langit. Berita ini membuat pesan Abu Dzar sehingga dia mengutus adik kandungnya Unais Al-Ghifari untuk mencari berita ke Mekah. Setelah diketahui, Abu Dzar itu langsung mendatangi Rasulullah dan kemudian masuk Islam. Selama hidupnya, Abu Dzar itu dikenal sangat penyayang kepada kaum duafa. Kepedulian terhadap golongan fakir ini menjadi sikap hidup dan kepribadian Abu Dzar. Sudah menjadi kebiasaan penduduk Ghifar itu pada saat zaman jahiliyah itu merampok kafilah yang lewat. Dan Abu Dzar itu termasuk orang yang melakukan perampokan tersebut. Namun beliau setelah melakukan perampokan itu membagi-bagikan kepada kaum duafa atau kaum yang kurang mampu.
Namun setelah ia masuk agama Islam, ia berhenti untuk melakukan hal tersebut karena ia mengetahui bahwa yang dilakukan tersebut adalah salah dan itu bukan ajaran dari Islam. Pada suatu saat Abu Dzar itu melihat Gubernur Muawiyah itu hidup dengan sangat mewah. Ya. Kemudian Abu Dzar itu mengkritik para khalifah seperti ini. Kalau Anda yang membangun istana dari uang negara, berarti Anda telah menyalahgunakan uang negara. Kalau Anda membangun dengan uang Anda sendiri, berarti Anda melakukan israf, pemborosan. Muawiyah terpesona dan tidak menjawab peringatan itu. Muawiyah berusaha keras agar Abu Dzar tidak meneruskan ajarannya. Tapi pengacur egalitarisme itu tetap pada prinsipnya. Muawiyah kemudian mengatur sebuah diskusi antara Abu Dzar dan ahli agama. Kemudian tokoh-tokoh di Syria seperti Hasan al-Basri, Ahmad bin Hanbal itu menghilang. Nah, dengan sikap kesederhanaan itu, Abu Dzar itu hidup dengan mempunyai teman yang sangat sedikit dari kalangan sesama para sahabat Nabi. Dia pernah tinggal di negeri Syam di zaman pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Waktu itu gubernur negeri Syam itu adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Maka Muawiyah merasa terganggu dengan sikap hidupnya, sehingga meminta kepada Amirul Mukminin Utsman bin Affan untuk memanggilnya ke Madinah. Dari cerita tersebut dapat kita simpulkan bahwa sikap yang harus diteladani dari Abu Dzar al-Ghifari yaitu sikap kesederhanaan dan sikap untuk mampu mengungkapkan kebenaran meskipun di hadapan para penguasa. Semoga kita bisa meniru sikap tersebut. Kurang lebihnya penjelasan dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.